Balik lagi di Onuni. Ngobrolan Wisnu dan Niko. Gue Wisnu Hardana. Gue Niko Levan. Ya. Dan sebenarnya yang pengen gue bahas di episode kali ini ya. Ini gue nggak tahu, mungkin curhatan banyak orang dan akhirnya menjadi concern banyak orang. Yes. Terutama di masa-masa pandemi. Karena kalau lo perhatiin ya, apalagi di social media nih ya. Lo tau nggak apa yang terjadi? Apa tuh? Semua orang banyak banget yang posting mengenai serial Korea yang ditonton selama masa pandemi. Gue pengen ngebahas nih mengenai si Korea Wave, Japan Wave juga ya sebenarnya, maksudnya gelombang-gelombang itu, K-pop, K-drama. Yes. Kita bahas ya, apalagi kan situ. Boleh. Lucu nih ceritanya nih. Monggo silahkan Mas kalau misalnya mau nanya deh. Digali boleh. Yang penasaran, yang masih penasaran juga. Yo, Oke, kalau bilang monggo, silakan ditanya. Jadi intinya gini nih ya. Ya. Ketika waktu kita pertama kali pandemi, mau ngomongin soal pandemi, jangan lupa tentunya protokol kesehatan tetap harus dijalankan ya. Baik itu sanitizer, kemudian juga andalannya Wisnu, si alkohol wipe ini. Wipe. Yang pasti ini masker jangan lupa, kemana-mana dibawa. Pakai masker dimanapun. Betul. Dan juga kalau gue saat ini adalah vitamin. Oh yes, vitamin. Vitamin C dan juga vitamin D. Nah, ini gue kesel tapi yang ini nih. Mas. Jadi waktu itu gue beli ini ya. Jadi gue konsumsi ini dari sebelum masa pandemi. Ya dong. Nah, begitu. Emang udah rutin kan? Udah rutin sebelum masa pandemi. Begitu masa pandemi, ya kan, ternyata banyak nyari. Naik 2 kali lipat harga, Pak. Kan kesel saya, Pak, kalau begitu, Pak. Gitu loh. Tapi anyway, kita nggak ngebahas soal harga. Kita ngebahas mengenai K-Wave, J-Wave. Betul. Ya, kan? Mungkin nanti pervitaminan nanti aja deh. Pervitamin nanti ada. Tapi anyway, tapi sebelum kita ngebahas sama lo nih, ya, gue pengen nanya juga buat teman-teman yang di sini ya. Ada nggak sih serial drama atau mungkin grup band, girl band, boy band Korea, Jepang yang emang dinikmati sama mereka? Oh banyak Mas. Gitu kan. Bini gue, waktu itu ada Reply 1988. Dia nonton tuh. Oke. Itu ditonton, tuh serial drama Korea. Serial, oke. Ya kan. Habis itu adalah beberapa serial Korea. Nah, gue jujur pribadi ya. I don't get it. Gue tuh nggak bisa. Bahkan kalau lo ngomongin, ini kan K-Wave nih ya, K-Wave ini ya. Ini kan trennya baru terjadi tuh 2 tahun 3 tahun terakhir kan. K-Wave bukan udah K-Wave 2 tahun 3 tahun terakhir lah, 10 ya 5 tahun mungkin lah. Maksudnya dengan yang bener-bener yang jor-jorannya gitu ya. Gitu. Ya maksudnya semua everyone's listening to Semuanya K-pop. tertuju ke semua Korea. Padahal kan sebelumnya kan Harajuku style-nya Jepang, abis itu baru ke K-Wave ini kan sih apa. Maksudnya makin menjadi kan? Makin kuat gitu, makin menyebar. Sebenarnya gua kenalan dengan si K-pop ini itu dari zaman kita kuliah. Can you imagine? Kita kuliah, awal-awal kuliah, itu gue udah tahu namanya K-pop. Gitu, jadi adik gue itu sudah menggilai Korea dari tahun 2000-an awal. Begitu ya? Gue tuh tahu yang namanya BoA. Oh yes, benar. BoA itu kan dari tahun 2000-an. Gue tuh tahu ada beberapa gitu, tapi somehow I still don't get it. It's been like 20 tahun. 20 tahun, udah 2 dekade. Iya benar juga. Dan gue masih nggak dapet, sedangkan gue inget banget ketika waktu awal pandemi kita bikin video apa kabar Diari Misteri Sarah di rumah aja buat channel YouTube gue, dan semua orang langsung fokusnya pada kaos yang digunakan oleh seorang Wisnu Hardana. Iya, bener. Gue baca komennya, nggak di Instagram, nggak di YouTube, nah gue baca. Iya. Okay. So, give me, gue nggak tahu gimana ya, kasih gue pencerahan. Lo sebagai, gue nggak tahu, tapi lo K-pop ya, bukan K-drama ya? Kalau K-drama lo nggak nonton ya? No. Seriesnya lo nggak nonton? Sama sekali nggak nonton. Nggak nonton ya? Seriesnya lo nggak nonton? Oke. J-pop ataupun J-music Japan? Kalau Jepang memang udah dari dulu ya, karena kan buku budayaannya ya, senang macam-macam tuh, ya kan. Tapi kalau K-pop ini
Dari 2010, 2011, kurang lebih lah. 10 2011-an. years? Almost 10 years. Ya, tertarik gitu. Seriously? Iya. Why? Long story short nih kalau misalnya nggak mau tahu. Ya kalau story ntar kepanjangan ya. Long story short gitu ya. Jadi ini cerita lucu nih. Gue ke Ratu Plaza mau nyari DVD. tablet. Oh, tablet. Ada tablet. Soalnya zaman dulu kan nyari DVD ya, ada tablet gitu. Terus kan banyak TV-TV yang terpampang terus ada apa? Ada klip-klip dari K-pop kan. Ya. Gue ngeliat 9 orang, 8 orang gitu ya, udah pakai baju seragam gitu, perempuan gitu, feeling gitu, dan gue coba deketin, dengerin lagunya, kok nyangkut gitu loh. Oh, oke. Gue kan, ya oke lah, mungkin beberapa. Ya tapi kan lagu lu kan sebenarnya aslinya kan heavy metal, hard Nah metal iya, yang... makanya orang mengenal gue tuh kebanyakan, wah Wisnu metalhead. Iya. Gue sih semua genre suka asalkan ada soulnya ya. Ya, oke. Nyangkut nyangkut. gitu loh, kena gitu loh. Pas gue denger, kok enak nih. Tapi gue nggak tahu tuh apa, karena pas pada saat di screen-nya nggak ada namanya. Oke. Gue ngubek tuh, gue nyari mas. Wah dapet akhirnya. Nah, mas tahu gue ke Girls' Generation kan? Iya. Sebelumnya ada lagi, Apaan? Rainbow namanya. What is Rainbow? K-pop juga, Oke, tapi K-pop juga. lebih Seragam juga? nggak se-booming Girls' Generation ya. Oke. Gitu. Karena kan sebenarnya Girls' Generation tuh SNSD. SNSD itu dari ya? 2000 berapa ya kalau salah 7. Itu Girls' Generation ya? Iya. Iya kan? Iya. Kan kalau nggak salah setahu gue nih, correct me if I'm wrong, tapi jangan pakai ngomel-ngomel ya, karena betul. K-fans Tolong koreksi, ini, iya, saya juga baru Iya, soalnya. K-fans ini kan kalau sampai salah tuh kayak wah, Iya. enggak, kita Maaf ngomong ya. baik-baik, ini setahu gue gitu kan, setahu gue. Setahu kita. Untuk girl band yang memang saat ini booming banget adalah si Girls' Generation atau SNSD. Yang sekarang, oh enggak dong, kalau Girls' Sekarang Generation kan, sekarang kan Blackpink. Blackpink. Yang nggak maksudnya tapi yang cukup besar itu kan si SNSD. Salah satunya SNSD. Sama si Blackpink itu. Blackpink kan benar-benar worldwide edan-edanan Iya. sekarang kan. Habis itu juga ada kalau boy bandnya itu Super Junior. Super zaman Junior dulu. yang dulu, Ya kan benar Super Junior Yes, kan. Super Junior. Sekarang tuh apa yang ada G-Dragon siapa? Apa Super Junior ya G-Dragon? Gue taunya yang sekarang yang cowok BTS. BTS keren loh. Dia Itu perform. Itu juga gila-gilaan tuh, worldwide tuh. Iya, dia worldwide. Dia sampai bikin dia perform di The Late Night Oh, Show-nya iya? James Corden. Bener. Dan keren banget gitu kan, maksud gue. Dan kalau menurut gue ya, tapi nanti gue ceritain. Kalau menurut lu dulu, kenapa sampai yang namanya K-Wave ini edan-edanan? Worldwide loh. Kalau Besides the music, the music selera ya, taste Selera. good, lo masuk lah gitu. Tapi menurut lu kira-kira kenapa? mungkin ya kebanyakan dari orang tuh ngelihat looks-nya dulu mas. Oke. Let's say misalnya yang fan girl-nya itu looks ke cowoknya, ke boy band-nya. Kalau yang cowok itu lebih ke ngelihat looks-nya ke yang Cewek-ceweknya lah, ya cewek-ceweknya. looks-nya ceweknya. Gitu. Ya, that's Awal why, mungkin that's ya. why kalau Jepang itu kan AKB48 laku ya. AKB di sini Anyway, JKT juga gila-gilaan kan mas. JKT48 laku banget di sini. Tapi anyway juga gue turut bersedih hati karena ternyata JKT48 itu termasuk salah satu yang terdampak pandemi. Bahkan mereka cutting beberapa orang sampai karena kan mereka nggak bisa show semua kan itu. Jadi hopefully this pandemic will be soon over gitu kan. Jadi everyone get used to dengan kondisi yang ada lagi. Ya, tapi menurut lo itu jadinya looks-nya, pertama-tama looks. Menurut gue ya. Oke. And then what else? Dan yang pasti musiknya, karena pop itu kan apa ya, gue sih bisa bilang universal, semua orang tuh lebih mudah mendengarkan pop daripada genre yang lain, lebih gampang masuk. Oke. Iya nggak sih? Ya. Kalau menurut gue. Menurut lo ya. Nah, kalau dari sisi gue ya, Nu ya. Jadi gini, gue selama perjalanan gue nge-MC itu ada salah satu bisa dibilang klien tetap gue. Dimana gue nge-MC dari tahun 2015 sampai dengan 2019 itu gue selalu nge-MC untuk festival kebudayaan Korea. Oke. Dan gue harus jujur ya, gue harus jujur. Gue nggak dapat si K-pop. Maksudnya nggak dapetnya? Maksudnya gue, I don't get the feel of K-pop. Jadi maksudnya ketika lu ngomongin K-pop booming, kan gue nggak dapet feel-nya kan. Gue nggak tertarik. Iya. Gue nggak dapet si K-drama. Iya. Tapi begitu ngomongin budayanya, Udah ya. harus gue akui gue tertarik. Untuk part 2-nya, bisa langsung ke YouTube-nya Nico Oliver.